Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa dengan kondisi kita yang seperti ini. Sekarang ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama ya menikmati suasana yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya. Tapi kiranya kasih penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Pagi ini kita akan bersama-sama beribadah. Jika minggu-minggu sebelumnya ibadah kita dengan tema peran orang tua dalam keluarga. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar peran anak dalam keluarga. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Purwadi dengan tema peran anak dalam keluarga. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ada seruan berbakti yang terambil dari kitab Mazmur pasal 47 ayat 7 sampai yang ke-9. Begini firman Tuhan, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian Saat Ku Menyembah-Mu.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih diperkenankan untuk beribadah, kami masih diperkenankan untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Ampuni Tuhan setiap dosa dan setiap kesalahan kami yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan tetap bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan menaikkan pujian dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian Tuhanku Maha Besar. Mari boleh sambil bertepuk tangan, kita bersukacita, kita nyatakan bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan yang Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Dahsyat, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Dahsyat, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Hanya Yesus nama segala nama, hanya Yesus sumber dari segala kekuatan kita. Mari kita akan bersama-sama menaikkan ikrar iman kita yang sudah sering kita
suarakan, yang sudah sering kita sampaikan, hari ini kita akan suarakan, kita akan ikrarkan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, ikrar iman kita sekali saja. Mari kita bersama-sama, 1, 2, 3. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Amin. Selain ikrar iman, kita juga punya moto untuk gereja kita, sangat luar biasa, PR yang luar biasa besar buat kita semua, bukan hanya tugas dari Bapak Pendeta saja, tapi biarlah kita bisa menjalankan moto gereja kita ini dengan baik. Mari bersama-sama kita suarakan moto kita dengan suara yang jelas. 1, 2, 3. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Amin. Pagi ini firman akan disampaikan oleh Bapak Purwadi dengan tema yang luar biasa. Jika minggu-minggu sebelumnya ya, yang dibahas adalah peranan orang tua dalam keluarga kita itu seperti apa. Nah, nanti Bapak Purwadi akan menyampaikan peranan anak buat keluarga seperti apa. Jadi para anak-anak ya yang selama ini belum tahu peranan di keluarganya apa, nanti akan dibantu oleh Pak Purwadi untuk penjelasannya. Sebelum memasuki firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang dan tempat, saya persilakan Bapak Purwadi. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang ada di rumahnya masing-masing. Mengucap syukur karena pada hari ini tanggal 23 Agustus kita masih boleh melaksanakan ibadah meskipun masih melalui online. Tetapi janganlah kesempatan ini kita sia-siakan untuk bisa menikmati berkat Tuhan yang hari ini akan kami sampaikan. Banyak hal yang mungkin bisa mempengaruhi, tetapi satu hal, ibadah ini jangan sekali-kali kita tinggalkan, karena berkat Tuhan pasti akan melimpah di antara kita semua. Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya, mari kita memperhatikan sedikit sebuah lagu yang mungkin dibawakan oleh Bapak yang menjadi idola semua orang, mungkin saat ini lagi viral. Kita akan mendengarkan lagu dan kita perhatikan makna yang ada di dalamnya.
ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa nang dada rina wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa mugi galento paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya nganti ana wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane rina wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa mugi galento paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya nganti ana wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya mendengarkan lagu ini pertama kali, sempat hati saya terasa sedih karena masih banyak hal yang mungkin menjadi kewajiban saya yang saya lewatkan terhadap orang tua saya. Sehingga kalau saya mendengarkan ini, saya bersyukur masih ada satu wakil orang tua saya, ibu saya. Jadi kesempatan ini akan saya gunakan sebaik-baiknya. Semoga ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah mengizinkan kami untuk dapat mengikuti ibadah dari awal sampai pada saat ini kami punya kesempatan untuk menerima berkat berupa firman Tuhan
Izinkan hati kami untuk boleh membuka supaya ditaburi kebenaran-kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah itu bertumbuh dan menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi rumah tangga kami, bahkan bagi jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua sarana yang kami pakai pagi hari ini, biarlah itu menjadi pendukung di dalam penyampaian kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini kami diberi tema peran anak di dalam keluarga yang bahannya diambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, saya akan membacakannya. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara memperhatikan di tempat masing-masing. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, nah firman Tuhan ini sangat menarik, tetapi sebenarnya saya mempunyai ketakutan untuk menyampaikan, karena sebenarnya ini bukan merupakan kapasitas saya sebagai hamba Tuhan untuk bisa menyampaikan dengan baik. Tetapi karena saya punya tanggung jawab, saya pernah menjadi anak-anak, dan saya pernah punya kesempatan untuk menjadi anak-anak, sehingga semua pengalaman saya ketika menjadi anak-anak mungkin pada saat ini perlu saya bagikan ketika saya menjadi orang tua. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ini ada 3 kata kunci yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama, taatilah orang tuamu. Kemudian kata kunci yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kata kunci yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Nah, tentu hal ini yang diharapkan dari semua orang yang masih punya kesempatan untuk tinggal hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mengapa kita harus taat? Ya, kelihatannya firman Tuhan ini saklek, ya, tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian rasanya tidak adil, karena yang jadi bahan pembahasan adalah objeknya anak-anak. Tetapi mari kita coba menyelidiki di dalam Alkitab kita masing-masing. Yang pertama, mari kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 139, maksud saya 139, ayat yang ke-13. Mazmur 139 ayat yang ke-13, demikian bunyinya, Engkau yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini, nah kenapa kita harus taat sama orang tua? Nah ternyata dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tanpa orang tua kita tidak mungkin ada.
Jadi tanpa orang tua kita tidak mungkin ada. Kemudian alasan yang kedua, jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah memilih, menentukan siapa yang akan menjadi orang tua kita. Nah, jadi alasan ini cukup bisa dipakai kenapa kita harus taat kepada orang tua. Kemudian kita akan membuka lagi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Silakan Bapak Ibu perhatikan, saya akan membacakannya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari firman ini kita tahu bahwa Tuhan berfirman bukan kepada anak-anak, tetapi kepada orang yang sudah dewasa atau orang tua. Bukan, kalimatnya di sini tidak disebutkan diciptakannya anak laki-laki dan anak perempuan, tidak demikian. Tetapi diciptakannya lah laki-laki dan perempuan. Nah, tetapi Allah menciptakan orang dewasa atau orang tua. Kemudian yang diberi tugas beranak cucu adalah manusia dewasa atau orang tua. Bukan sekedar beranak cucu, tetapi taklukkanlah dan berkuasalah. Nah, tentu ini tugas dari orang yang sudah dewasa. Jadi kalau anak-anak suruh naklukkan hal-hal seperti ini, ya mungkin kita anak super ya. Ya, jadi kita tahu, bukan sekedar beranak cucu, tetapi taklukkanlah dan berkuasalah. Dan perintah ini untuk orang dewasa dan orang tua. Kemudian di sini digambarkan ada estafet pemberian tugas, yaitu ke anak cucu. Ya. Dan yang perlu membagikan pengalaman hidup dari orang tua. Perlu mengajari bagaimana harus hidup, ya. Perlu melatih anak-anak untuk bisa bertahan hidup di tengah-tengah tantangan dan untuk mengalahkan tantangan itu. Nah, itu semua hal-hal yang dilakukan oleh orang tua. Ya, jadi tidak sekedar beranak cucu, ya, tetapi punya tanggung jawab untuk mempersiapkan agar manusia berikutnya bisa menaklukkan bumi dan segala isinya. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan di dalam penjelasan berikutnya, perjalanan hidup dan pengalaman hidup orang tua menjadi sumber pengetahuan. Ya. Jadi mengapa kita harus taat kepada orang tua? Tadi yang pertama karena orang tua sudah dipilih Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan sudah memberi tanggung jawab pada orang tua kita. Kemudian yang berikutnya adalah perjalanan dan pengalaman hidup orang tua menjadi sumber pengetahuan yang praktis bagi anak-anak. Ya. Kita melihat Amsal di dalam Alkitab, Amsal pasal 1 ayat 8 dan 9. Nah, ayat 8 demikian bunyinya, hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu
dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya. Ya, di situ. Kemudian ayat 9 ya, ayat 9. Sebab karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak jarang didikan dan disiplin seorang ayah keras dan terkadang menyakitkan, tetapi perlu dimengerti dengan tujuan untuk tertib, untuk taat pada hukum seperti firman Tuhan, agar anak-anak selamat, agar anak-anak tidak sampai binasa. Ya. Kemudian di Amsal itu dijelaskan, sedangkan seorang ibu, ya maksud saya ayat 9, dan seorang ibu dengan ajarannya mencontohkan, meneladankan cara-cara dengan kesabarannya, supaya anak-anak bisa, supaya anak-anak mampu ya melakukan disiplin dan cara-cara yang diajarkan oleh ayahnya. Contoh misalnya dari hal yang sederhana, anak-anak diajarkan bagaimana dia kalau masih kecil memakai baju yang benar, kemudian memakai sepatu yang benar. Bagaimana anak-anak kalau misalkan ketemu dengan orang yang dewasa, ya memanggil orang dewasa dengan benar. Nah, itu diajarkan oleh ibu. Ya, kalau ayah mengajarkan disiplin, ya harus kuat, ya harus taat. Nah, tetapi kalau ibu memberikan contoh-contoh, ya. Kemudian berikutnya, kenapa kita harus taat orang tua? Ya. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan anak yang taat indah di mata Tuhan. Nah, kita melihat Kolose 3 ayat 20. Demikian bunyinya, Bapak Ibu silahkan perhatikan di dalam Alkitab. Kolose 3 ayat 20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, jadi taati orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Rupanya dari sini kita bisa tahu bahwa pikiran Allah itu juga menyukai ketaatan, ya, ketaatan, dan ketaatan itu yang sifatnya menyeluruh, ya. Di sini ada frase disebutkan segala hal, artinya ketaatan yang total, ya. Ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, di cerita-cerita yang lain, bagaimana kejatuhan Adam ke dalam dosa dan mengakibatkan semua umat manusia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan dari Adam dan mengakibatkan gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Ya. Jadi salah satunya sifat taat yang diberikan oleh Allah itu rusak. Nah, ini karena ketidaktaatan dari Bapa kita Adam. Ya. Kemudian contoh yang lain kalau kita melihat di dalam Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 22. Samuel 13 ayat 1 sampai 32 ketika Raja Saul menghadapi bangsa Filistin. Nah, Raja Saul tidak disukai Allah karena dia tidak taat, ya, dengan perintah Allah saat itu, ya. Mungkin di situ disuruh membinasakan semua bangsa itu, ya. Tetapi yang dilakukan Raja Saul adalah berbeda, ya. Dia
memilih ya, memilih. Pasti ada hal-hal yang dipilih dan akhirnya ditinggalkan, tetapi ada hal-hal yang dibinasakan. Nah, ini ketidaktaatan tidak disukai Tuhan. Ya, jadi kita tadi lihat contoh Raja Saul, kita bisa lihat contoh Adam, ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan, ya. Tuhan Yesus yang taat sebagai anak di dalam manusia, bahkan dikatakan taat sampai mati demi keselamatan umatnya, ya. Ya. Yang telah jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi Tuhan Yesus taat sampai mati. Ini ayat firman-Nya di dalam Filipi 2 ayat 8, ya. Filipi 2 ayat 8, ya. Ya, bunyinya demikian, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini. Ya, jadi yang dilakukan Allah di dalam Tuhan Yesus, dia mencontohkan ketaatan yang total, ya. Sehingga dengan ketaatan Tuhan Yesus itu menyebabkan umat manusia diselamatkan, ya. Bagi mereka yang percaya mendapatkan keselamatan dan mendapatkan hidup kekal. Nah, kunci yang kedua, ya. Kalau tadi kunci yang pertama adalah mengapa kita harus taat. Yang kedua, di dalam Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah penting seperti nyata dari janji ini. Nah, mengapa kita harus hormat sama orang tua? Ya. Kita tahu bahwa orang tua adalah representasi dari Allah pribadi. Orang tua itu sebagai wakil Allah di dunia ini dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, jadi kita sebagai anak, istilahnya jangan sembrono dengan orang tua kita, ya, karena mereka wakil Allah di dalam dunia ini. Kalau dalam bahasa Jawa itu mungkin lebih masuk ya, kalau saya menerima lebih masuk. Dikatakan bahwa wong tua iku Gusti Allah katon, ya. Jadi kalau kita tidak bisa melihat Allah secara fisik, tetapi melalui orang tua kita bisa melihat pribadi Allah, ya. Ketika pengen tahu dan mencari Tuhan yang sebenarnya, pandanglah orang tua kalian, ya, yang penuh kasih, ya, kemudian penuh pengertian, ya, melindungi, memelihara dengan panjang sabar, adil, ya. Sedih kalau anak-anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu sebenarnya adalah dari gambaran Allah di dalam kehidupan kita yang nyata, ya. Jadi, tetapi kadang-kadang kita sebagai anak menyikapinya yang lain, ya. Ketika orang tua melakukan hal-hal yang adil, nah, kita merasa wah tidak adil, kita masih menuntut yang lebih, ya. Orang tua layak untuk menerima hormat dan bakti kita dari anak-anak. Kita sebagai anak ada istilah yang bahasa Jawa lagi, pepunden, ya, sesuatu yang dipundi-pundi. Jadi orang tua itu sebenarnya tempat kita menyampaikan sujud syukur, ya. Nah, kalau misalkan di sini ada keluarga-keluarga muda yang baru saja melaksanakan pernikahan beberapa minggu yang lalu, ya, di situ ada prosesi sungkeman, ya, dari anak, artinya minta doa restu, minta izin kepada orang tua. Nah,
Jadi orang tua kita itu sebenarnya tempat kita menyampaikan bakti, syukur, sujud, ya. Bahkan ketika orang-orang dulu itu, ya, ketika anak-anaknya mau pergi jauh, mau berjuang, misalnya mulai mengalami perjalanan hidup, ada anak-anak, ada orang tua yang percaya bahwa anaknya harus dilangkai dulu, ya, oleh ibunya, ya. Jadi kalau misalkan saya dulu mau pergi ke Surabaya sendiri, karena di Surabaya tidak ada siapa-siapa yang dituju, ya, minta doa restu dengan dilangkai oleh ibu saya, ya, artinya minta doa restu. Nah itu hal-hal seperti itu. Artinya kita sungguh-sungguh mengharapkan restu dari orang tua. Nah, kita melihat bahwa orang tua di sini adalah representasi dari Allah, ya. Yang tadi saya sebutkan Gusti Allah Katon. Nah, kemudian mengapa kita hormat orang tua? Yang kedua bahwa ini adalah suatu perintah penting seperti yang nyata dari janji ini. Nyata dari janji Allah. Ya. Nyata dari janji Allah. Apa janji Allah? Kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan Ulangan ya, Keluaran ya, tapi isinya sama, ya. Saya baca kitab Keluaran 20 ayat 12 itu sama dengan Ulangan 5 ayat 16, ya. Di situ dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu isinya, ya. Jadi janji berkat, ya, mengandung janji berkat seperti yang tertulis di dalam Ulangan demikian, ya. Jadi kalau kita mau dikatakan apa di situ? Panjang umur dan diberkati Tuhan dimanapun kita berada, nah kita jangan sungkan-sungkan, ya. Artinya kita harus lakukan menghormati orang tua, ya. Jadi kalau sampai saat ini mungkin masih ada anak-anak yang riskan dan tidak mau melakukan karena satu kesalahan, pengalaman yang tidak baik dari orang tuanya, segera bertobat, ya. Karena di sini firman Tuhan mengatakan dengan kebenarannya. Seperti yang tertulis di dalam Efesus, supaya kamu berbahagia, ya, Efesus 6 ayat 3 tadi, di bagian yang ketiga tadi, ayat Efesus 6 ayat 1, 2, 3, nah yang ketiga itu kan dikatakan gini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jadi untuk orang tua, untuk orang yang ingin berbahagia dan panjang umur, kunci yang harus diperhatikan adalah yaitu taat, hormat kepada orang tua, ya. Banyak cerita-cerita legenda yang ada di Indonesia ini yang sebenarnya itu juga mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak bagaimana sikap kita terhadap orang tua, ya. Ada anak-anak yang sudah merasa sukses dan berhasil, ya, tetapi ketika dia kembali dengan membawa keberhasilannya, bahkan membawa wanita yang cantik, ketika melihat orang tuanya dia lupa, ya. Dia lupa atau melupakan diri, tidak tahu. Nah, contoh yang nyata yang sering kita dengarkan misalnya contoh cerita legenda tentang Malin Kundang, ya. Ya, tentu ini sesuatu yang tragis, ngeri bagi kita anak-anak ketika melihat cerita-cerita seperti ini. Ya. Anak yang sudah direstui, didoakan, dididik, bahkan disayangi orang tua, ketika dia sudah sukses, sudah berhasil, sudah pinter, ya. Tetapi ketika pulang dengan gagah dan sombongnya, melupakan orang tua, ya, akhirnya kepedihan hati orang tua didengarkan oleh Allah, dan Malin Kundang ini
berubah menjadi batu, ya. Nah, sebenarnya ini bentuk pengajaran-pengajaran yang disampaikan, ya, di luar konteks Alkitab, tetapi sesungguhnya ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai anak bersikap kepada orang tua. Ya. Untuk itu, nah, biasanya kalau mesin yang produk dari pabrikan itu ada peringatan, ya, ada warning, ada tulisannya warning. Nah, di firman Tuhan kebenaran pagi hari ini saya juga mencoba membuat, ya, awas, ya. Ini suatu peringatan, awas dan hati-hati, ya. Untuk itu, hal-hal di bawah ini juga menjadi peringatan bagi kita anak-anak. Dan kita yang masih berstatus anak, ini bisa menggagalkan cita-cita dan harapan kita. Ya, tentu harapan semua tadi ada dua, ya. Panjang umur dan hidup berbahagia, ya, itu. Ya, semua orang pasti kuncinya ingin seperti itu. Nah, hal-hal ini bisa menggagalkan hal itu, ya. Ketika lingkungan yang jahat bisa menjauhkan kita dari rasa hormat kepada orang tua kita, ya. Nah, di Korintus 15 ayat 33 itu jelas sekali firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, kita ingat bahwa taat dan hormat adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik. Dan ini diperintahkan di dalam firman Tuhan, ya. Tetapi ada kita yang terbawa dengan pergaulan-pergaulan yang tidak bertanggung jawab dan menyeret kita, membawa kita ke dalam hal yang menjadikan kita sesat, kita lupa dengan nasihat-nasihat dan didikan orang tua. Ya. Nah, taat dan hormat pada orang tua adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jangan kotori dengan hal-hal yang tidak baik dan yang terjadi. Ada anak-anak yang berdosa kepada orang tuanya karena sikap dan perkataannya. Keluaran 21 ayat 17 dikatakan, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Di dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini. Ya, jadi ketika kita masih berstatus anak atau kita menjadi anak, ingatlah ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, ini adalah sesuatu yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang mereka mendapat inspirasi dari Tuhan. Ya, jadi ingatlah ini firman Tuhan. Sekecil apapun, hai anak-anak, ya, anak-anakku, jangan pernah menyakiti hati orang tuamu. Akan melalui kata-kata, sikap, ya, hormatilah orang tuamu. Karena dia sudah dipercaya Tuhan, dia sudah diberi tanggung jawab oleh Tuhan, dia sudah dipilih oleh Tuhan. Ya. Akhir dari firman ini, jadi akhir dari firman ini, ketika masih ada ganjalan-ganjalan di hati kita terhadap orang tua, mari sekembalinya kita dari ibadah ini, ada kesalahan kita kembali, bertobat kepada orang tua, minta ampun apa yang pernah dilakukan terhadap orang tua. Ketika ada hal yang sudah pernah dilakukan, mari sekembalinya anak-anak atau kita-kita yang masih berstatus seperti anak,
termasuk saya saat ini juga masih berstatus seperti anak karena masih ada orang tua saya. Ya. Jadi saya akan menebus semua kesalahan-kesalahan saya. Ya. Apa yang belum bisa saya lakukan, saya akan berusaha meskipun dengan sekuat mampu saya. Kalau tadi Bapak Ibu menyimak lagu yang dinyanyikan oleh Didi Kempot, di situ ada mengatakan bahwa ngapuranen aku, ya. Ya, Romo Ibu ngapuranen aku. Kemudian di situ dikatakan bahwa setiap hari berdoa, ya, memohon, ya. Karena di situ katakan bahwa swarganing urip ada di bawah kaki ibu, ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, kalau kita perhatikan di dalam lirik-lirik lagu tadi. Ya. Nah, saya masih berstatus anak dan banyak hal yang sudah saya lakukan, kesalahan-kesalahan saya terhadap orang tua. Mungkin masih ada waktu, masih ada kesempatan saya untuk setidaknya mengurangi beban saya, ya, tanggung jawab saya. Ketika ibu saya, bapak saya sudah mendidik dan membesarkan saya dengan hal-hal yang dulu saya banyak menuntut kepada mereka. Dan ternyata sekarang saya merasakan, oh ternyata saya menuntut dulu itu kurang pas, ya. Karena saat ini saya sebagai orang tua, saya merasakan juga, ya, bagaimana menjadi orang tua. Ya. Terkadang kita melihat, ya, hal-hal yang di luar, tawaran-tawaran yang di luar dan yang di rumah tidak sesuai. Kita ingin menuntut banyak dari orang tua kita, ya, karena keterbatasan orang tua kita, ya, kadang-kadang kita kecewa, ya, sikap kita tidak kemudian menjadi berdosa terhadap orang tua, ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya saja, baik anak-anak maupun kita-kita yang masih berstatus anak, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita kembali renungkan, kita kembali mengingat akan hal-hal yang sudah kita lakukan dan itu menyakitkan hati orang tua kita. Mari kita bertobat, kita mohon ampun, kita minta maaf, ya. Kalau perlu cium kaki, ya, orang tua kita, ya, pasti orang tua kalian akan kaget, kena apa anak, ya, ya. Dan terakhir, ya, terakhir firman Tuhan ini, ya, jadi saya percepat saja. Dan terakhir, orang, ya, yang memelihara hukum adalah yang berpengertian. Tetapi orang-orang yang bergaul dengan pelahap akan mempermalukan ayahnya. Ya, jadi ini lupa, tidak saya tulis di dalam ayatnya, tetapi ada ungkapan seperti ini, ya. Orang yang memelihara hukum adalah anak-anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap akan mempermalukan ayahnya. Ya. Taat dan hormat pada orang tua itu digambarkan sebagai anak-anak yang punya pengertian, punya pengetahuan, punya hikmat, bisa memelihara hukum karena pengertiannya dan karena pengertiannya tadi dan eksesnya atau akibatnya, ya, dimanapun mereka, anak-anak ini ada, tentu tidak akan bermasalah dan selalu tidak akan bermasalah ataupun mendapat masalah. Ya, jadi kebenaran firman Tuhan ini mungkin di Amsal atau apa, ya, coba saya lupa ayatnya, tetapi seperti ini, ya. Jadi
Orang yang memelihara hukum adalah anak-anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap akan mempermalukan ayahnya. Ya, jadi kesimpulannya, marilah kita menjadi anak-anak yang mengerti, ya, punya hikmat, punya pengetahuan, taat dan hormat pada orang tua. Itu adalah sesuatu yang layak dan wajib dilakukan oleh anak-anak supaya panjang umurmu dan berbahagia hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang saat ini sudah disampaikan dan diperdengarkan. Firman ini ibarat pedang bermata dua, berguna bagi siapapun yang mendengarkan, tetapi juga bagi hamba-Mu sendiri yang membaca dan menyampaikan. Karena posisi hamba-Mu yang saat ini juga masih berstatus sebagai anak. Hamba percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini benar, ya dan amin. Dan kami percaya ketika kami mendahulukan kebenaran firman-Mu, seperti halnya kami mencari dan mendahulukan kehendak Tuhan, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kami, termasuk hidup berbahagia, panjang umur, yang selalu diupayakan oleh banyak orang, tetapi ini menjadi rumus bagi kehidupan anak-anak percaya. Orang yang mengenal Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah berkata. Dan di balik itu semua, Tuhan menginginkan ada ketaatan di dalam setiap pribadi-pribadi jemaat-Mu, di setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu, dan di setiap gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman ini. Ampunkan atas segala kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu ini. Biarlah ketika hamba-Mu undur dari tempat ini, Roh Kudus terus menjelaskan ke setiap hati anak-anak-Mu, hati hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami. Amin. Firman Tuhan telah disampaikan oleh Bapak Purwadi, di mana kita boleh belajar bagaimana peranan kita sebagai anak dalam keluarga kita masing-masing. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian doa seorang anak. Sebut namaku di dalam harap-Mu, Kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hati-Mu. Balas cinta-Mu ayahku, takkan melupakan nasihat-Mu
tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik yang merupakan hak untuk Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan persepuluhan kita. Namun sebelum memberikan persembahan persepuluhan kita, ada seruan persembahan yang terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan kita. Bapa, inilah Tuhan persembahan kami, ini Tuhan persepuluhan kami yang kami berikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Biarlah Tuhan melalui persembahan persepuluhan ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati juga Tuhan untuk tangan-tangan yang memberi, berkati juga Tuhan untuk tangan-tangan yang mengelola, sehingga melalui persembahan ini nama-Mu semakin dikenal, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita bersama-sama akan menyimak Warta Gereja melalui video seperti berikut. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi Warta Gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muciono. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersaksi. Bagikan pengalaman Anda bersama Tuhan Yesus dalam bentuk video kesaksian yang dapat Anda kirimkan melalui informasi yang ada di bawah ini. Ibadah tanggal 30 Agustus akan dilayani oleh asisten pendeta Bapak Adrian Jurit Pamungkas dengan tema Anak-anak yang menjadi teladan. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Demikian informasi Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah hampir selesai pada pagi hari ini. Namun sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat, dan nanti untuk doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Purwadi. Setelah berdoa kita akan menaikkan pujian Besar Anugerah-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Purwadi. Bapak Ibu ya sekalian yang ada di rumah masing-masing, mari kita akan berdoa. Pada saat ini kita masih fokus pada permasalahan bangsa dan negara kita, yaitu tentang COVID-19. Kemudian hal yang lain tentu kita juga merindukan agar bisa ibadah, segera ibadah langsung. Kemudian kita juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang saat ini kegiatannya masih bersifat daring. Nah, tentu juga ada doa-doa pribadi yang bisa Bapak Ibu dan Saudara sekalian naikkan. Sementara saya akan memimpin dari tempat ini. Kalau sudah
Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami muliakan dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk hari ini karena kasih dan kemurahan-Mu yang masih mengizinkan kami untuk menikmati berkat dan kasih Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Kami diizinkan oleh Tuhan untuk boleh menikmati persekutuan hari ini, walaupun jauh di tempat kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa ini tidak akan mengurangi berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami terlebih dahulu berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini usianya sudah menginjak 75 tahun. Dan kalau diibaratkan sebagai orang, tentu sudah cukup dewasa dan bijaksana. Terutama pada saat ini ketika bangsa dan negara kami, seperti halnya juga bangsa-bangsa lain, dihadapkan dengan wabah COVID-19. Tetapi kami percaya bahwa ini juga merupakan cara Tuhan untuk mendidik dan mendisiplin bangsa kami. Siapa yang taat dan siapa yang tidak taat, di sini akan diuji dan dibuktikan. Kami juga bersyukur dengan wabah ini. Tentu ini juga cara Tuhan untuk mengumpulkan kami dengan keluarga kami masing-masing. Mungkin yang dahulu di antara kami tidak perhatian dengan keluarga, kondisi keluarga kami masing-masing. Mungkin ini cara Tuhan untuk mengembalikan dan mendekatkan. Kiranya walaupun demikian, hamba tetap memohon kepadamu ya Allah, kiranya wabah ini segera berakhir dan Kau jauhkan dari tengah-tengah bangsa kami. Kau tolong bangsa kami untuk segera bangkit, mengembalikan kondisi seperti semula, agar hal-hal yang saat ini mengalami kemunduran boleh bangkit kembali, maju kembali. Ekonomi bangsa kami boleh dibangkitkan kembali. Pergerakan ekonomi bangsa kami boleh dipulihkan kembali. Agar rakyat bangsa kami boleh semangat kembali untuk menitih kehidupannya. Kami juga berdoa untuk gereja kami, di mana sampai saat ini masih melaksanakan ibadah secara online. Tentu kami merindukan agar secepatnya bisa ibadah secara langsung, agar bisa melepas kerinduan satu dengan yang lain, kami bisa bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kerinduan ini bisa terwujud. Tuhan terima kasih, Tuhan memberkati permasalahan-permasalahan yang terjadi di gereja ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyelesaikan setiap perkara-perkara yang dialami oleh gereja ini. Kami tidak tahu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang mengerti permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang ada di gereja kami. Baik masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah rumah tangga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri. Kiranya Tuhan memberkati. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia. Kami sebut saja yang paling ujung ada Ibu Suparmi, jauh dari lingkungan gereja ini. Tetapi biarlah doa kami dan berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dan memelihara.
Ada yang lain seperti Ibu Lydia Suyati atau lebih dikenal Ibu Titus. Tentu kondisi yang juga semakin lanjut, tetapi Tuhan tetap pelihara dan berikan kekuatan. Ada saudara-saudara kami yang lain seperti Pak Harno dan Ibu, Pak Yuwono, Pak Soli, Pak Satubi, dan yang lain-lain yang tidak kami sebutkan. Tetapi biarlah tangan Tuhan memelihara mereka semua. Karena mereka yang menjadi inspirasi bagi kehidupan kami untuk tetap setia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya berkat-berkat-Mu terus memelihara kehidupan saudara-saudara kami. Ada saudara-saudara kami yang jauh dari lingkungan gereja ini. Kiranya Tuhan juga terus memelihara iman mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Dari ujung selatan, ujung timur, barat, bahkan yang ada di tengah ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah yang saat ini masih melaksanakan kegiatan melalui daring. Tuhan memberkati. Tentu ada permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, baik masalah ekonomi, masalah kuota yang dibutuhkan, masalah-masalah yang lain yang kami tidak tahu. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu juga sekolah di mana mereka tempat belajar. Tentu kuota menjadi masalah tersendiri karena harus mengeluarkan biaya lebih. Tuhan, kiranya Engkau memberikan jalan keluar, supaya anak-anak bisa nyaman dalam belajar, bisa menikmati belajar, bisa bergaul dengan teman-temannya meskipun harus melalui online. Tuhan berkati. Kami berdoa juga anak-anak yang saat ini masuk di lingkungan yang baru lulus sekolah bahkan dapat sekolah baru, yang SD ke SMP, yang SMP ke SMA, dan bahkan yang SMA ke perguruan tinggi. Tuhan memberkati agar mereka bisa segera menyesuaikan dengan baik di dalam lingkungan mereka masing-masing, walaupun hanya melalui online. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sudah duduk di perkuliahan, yang sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan untuk minggu-minggu ke depan. Tuhan memberkati agar belajar mereka lancar. Demikian juga yang akan mempersiapkan untuk tugas akhir, bahkan yang lain-lain. Tuhan tolong agar berikan kemudahan-kemudahan. Baik mereka ketika harus menemui dosen penguji dan sebagainya, Tuhan berikan kemudahan-kemudahan bagi anak-anak-Mu yang ada di Gereja Baptis Nazaret ini. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini juga diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami hidup sebagai anak terhadap orang tua. Tanggung jawab kami sebagai anak terhadap orang tua, bahkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang mengajarkan kami banyak hal melalui kebenaran firman pagi hari ini. Biarlah kami berjanji dengan sungguh-sungguh, kami akan mengikuti kebenaran firman. Dan kami akan memulai dari hari ini. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran pada hari-hari yang lalu, ampunkan kami Tuhan, ampunkan kami. Dan biarlah kami kembali ke dalam pelukan dan pangkuan orang tua kami dengan hati yang tidak bersalah, dengan hati yang menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah, bahkan doa syafaat pagi hari ini. Kiranya apapun yang kami lakukan pagi hari ini berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan
meninggalkan tempat kita saat beribadah. Dan marilah kita terima berkat yang dari Allah, sumber berkat, sumber damai, sumber sejahtera yang ada di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin.